itu memang sudah layak ya, dan kita juga akan memunculkan nanti ciri-ciri pinjol ilegal Persi 2021 yang diupdate oleh OJK, dan teman-teman juga boleh menilai apakah updatean OJK di 2021 ini Anda temukan di 2023. Bantu saya isi di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, yang belum mensupport kita beri kesempatan dulu, silahkan disupport dulu. 106 pinjaman online legal terdaftar dan berizin di OJK. Ini updatean 2021 ya. Ini di bulan Oktober 2021 ada 106 pinjol legal dan resmi OJK. 2022 ya, atau selang awal-awal 2022 itu sudah dipotong ada 2 pinjol yang tidak sanggup lagi untuk melanjutkan untuk tetap bergabung di Otoritas Jasa Keuangan. Pertengahan atau menjelang akhir 2022 ada lagi pinjol yang keluar dari P2P Lending dan tersisa 102. Dari 2022 sampai 2023 ini masih dengan 102 pinjol legal. Oke, pertanyaan saya, apakah 102 ini pinjol yang benar-benar sudah menjadi yang terbaik di antara yang paling baik gitu loh? Teman-teman boleh isi di kolom komentar bagaimana pendapat Anda. Hanya ada 4 pinjol yang dibuang dari 2021 sampai ke 2023. Ya, kita belum tahu kelanjutannya seperti apa karena ini masih ya, tapi saya rasa kejahatan pinjol sampai detik ini tidak pernah berhenti. Ya, dan saya khawatir juga bagaimana dengan sistem atau satu penghargaan yang diberikan oleh Bareskrim kemarin ya, dari Polri kemarin, bahwa OJK mendapatkan penghargaan penyidik terbaik. Apakah 102 pinjol yang tersisa tidak mendapatkan bukti sama sekali bahwa mereka melakukan tindakan-tindakan di luar SOP atau di luar aturan dari OJK? Itu pertanyaannya gitu loh ya. Apakah tidak ditemukan sama sekali indikasi-indikasi ataupun mereka menyalahgunakan aturan yang ada atau tidak sesuai SOP, penagihan yang penekanan? Apakah 102 pinjol legal ini yang tersisa ini sudah taat aturan, tunduk di bawah OJK dan segala macam menurut Persi dari OJK yang telah diberikan penyidik terbaik? Ya, apakah Anda tidak pengen nih melakukan survei-survei lagi ke lapangan, meninjau-ninjau lagi bagaimana dengan masyarakat atau rakyat Indonesia yang sudah meminjam di pinjol, bagaimana rasanya bagi mereka? Ya, oke. Sekarang saya juga pengen teman-teman semuanya untuk menilai hal ini. Apakah ini benar dilakukan atau tidak sama sekali dilakukan? Ini updatean di bulan Juni tanggal 24 2021. OJK menyampaikan di posisi ini, kenali 7 ciri-ciri pinjol ilegal atau rentenir online, jangan sampai terjebak ya. Yang paling pertama, pinjol ilegal kerap melakukan penawaran melalui SMS spam. Ayo, siapa di sini yang masih mendapatkan penawaran SMS spam dari pinjol ilegal? Isi di kolom komentar bagaimana kronologisnya. Soalnya kemarin saya mendapatkan email, dia awal terjebak di pinjol ilegal. Ini awal dia terjebak di pinjol ilegal ya. Dia pernah mengajukan di salah satu pinjol legal. Dia pernah mengajukan di salah satu pinjol legal. Ya. Dan pengajuan pinjaman dia ini tidak di ACC alias ditolak. Ya. Di dalam hari yang bersamaan, promosi dari pinjol ilegal selalu masuk ke handphone dia. Ya, dan tanpa pikir panjang dia klik dan download aplikasi yang ditawarkan melalui link SMS yang ada. Itu awal mula dia terjebak ya, kronologisnya. Yang menjadi pertanyaan saya untuk OJK biar lebih diperbaiki, orang yang semula tidak mengenal sama sekali yang namanya pinjol, tidak pernah mendownload sama sekali yang namanya pinjol ilegal, dia cuma pernah mendownload pinjol legal yang ada di Play Store dan dia mengajukan dengan mengisi data yang lengkap. Habis itu pengajuan mereka ditolak.
ya, ada promosi link dari pinjol ilegal masuk ke SMS mereka. Pertanyaannya, dari mana pinjol ilegal mengetahui nomor si debetur ini? Ya, itu pertanyaannya. Kalau saya menganalisa, karena si debeturnya ini yang meminjam di pinjol ilegal ini pernah mendownload pinjol legal. Walaupun pengajuan pinjol legal mereka ditolak, ada tempat penampungan, ya, atau tempat penyimpanan data yang satu persi dengan pinjol ilegal. Ketika ada data orang yang tidak memenuhi syarat di pinjol legal sengaja memberi kesempatan kepada pinjol. Kalau persis saya yang saya analisa, karena yang bersangkutan mengaku tidak pernah sama sekali mendownload pinjol ilegal, kecuali dia pernah mendownload pinjol legal. Hari ini dia mendownload pinjol legal, dia mengajukan. Beberapa menit kemudian ditolak pengajuannya. Dan beberapa menit setelah ditolak, banyak muncul link sampah dari pinjol ilegal. Ya, berarti ada yang keliru dalam posisi ini. Dan saya berharap tim OJK yang telah diberikan penghargaan terbaik oleh Bareskrim Polri, tolong lakukan penyelidikan tentang hal ini. Ya, dan ini sebenarnya bukan masalah baru, ini sudah masalah lama. Mustahil pinjol ilegal bisa mengetahui tanpa ada orang melakukan pinjaman ini segala macam. Mustahil gitu loh. Ya, kalau bukan diberikan oleh pinjol legal. Ya, di situ sudah jelas ya. Kalau teman-teman tidak percaya, boleh kita buktikan. Beli nomor baru, ya, rinset AP Anda ke setelan pabrik, beli nomor baru, download aplikasi pinjol legal, ajukan. Diterima atau tidak diterima pengajuan Anda, kita perhatikan link sampah pasti masuk di SMS Anda. Ya, jadi kalau dibilangin kenali ciri-ciri dari pinjol ilegal, kerap melakukan penawaran melalui SMS karena data si debetur dibagikan oleh pinjol legal ke pinjol ilegal. Ya. Yang kedua, fee sangat tinggi, bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman. Oke. Biaya adminnya sangat tinggi, ya. Sekarang kita juga mendapati dari pinjol legal ada juga pemotongan-pemotongan yang disebut dengan ADM. Selain mereka memotong dengan ADM, ada juga penipuan tenor. Di iklan mereka menjanjikan ini bisa sampai 12 kali pembayaran. Tapi di alam nyatanya 12 kali akan mereka ringkas menjadi 6 kali pembayaran kalau dihitungi bulannya. Kenapa? Karena dia bisa melakukan penagihan 2 kali sebulan. Ya, kalau OJK bilangin ini adalah literasi yang rendah karena daya memahami, daya membaca, dan daya mengetahui dari masyarakat sangat lemah. Oke. Ya, ketentuan yang panjangnya bukan main ya. Kayaknya OJK seakan-akan pura-pura tidak tahu. Bukan main panjangnya ketentuan itu yang harus dibaca. Ya, jadi orang main scroll ke bawah dan checklist sudah selesai gitu loh. Ya, harusnya jangan jebak mereka dengan persi iklan seperti ini. Kalau memang ada tenor 12 bulan, ya 12 bulan. Jangan dibilangin ada tenor 12 kali pembayaran. Orang akan tertipu di situ. Orang beranggapan 12 kali pembayaran itu terjadinya 12 bulan. Ya, kenyataannya tidak. Memang terjadi 12 kali pembayaran, tapi selama 6 bulan. Sehingga dalam 1 bulan bisa orang mencicil 2 kali. Dan inilah yang menjadi jebakan. Ya, sementara sasaran mereka adalah kaum muda katanya. Atau karyawan swasta. Karyawan ini dia menerima gaji itu cuma 1 kali dalam sebulan, bukan 2 kali dalam sebulan. Ya, apa yang terjadi berikutnya? Terjadilah gali lubang tutup lubang. Ya, pernah OJK mentelusuri hal ini. Pernah OJK menyelidiki kasus ini gitu. Ya, itulah yang menyebabkan sehingga orang dengan gampang gali lubang tutup lubang. Karena dia targetnya cuma membayar cicilan itu 1 kali sebulan berdasarkan gaji yang dia terima. Sekarang dia harus melakukan pembayaran 2 kali dalam sebulan. Bagaimana untuk menutup yang satu lagi? Terpaksa meminjam di aplikasi lain. Dan itulah yang terjadi saat ini. Ya, kalau dibilang literasi yang rendah, benar. Tapi pesan OJK sudah sampai apa belum ke masyarakat? Kalau hanya pesannya dipesankan melalui media sosial dia aja, melalui Instagram OJK aja, rasa saya percuma.
Coba OJK tanam juga iklannya seperti pinjol memasang iklan di YouTube dan dimanapun. Hampir setiap detik iklan pinjol yang muncul. Coba OJK korbankan anggarannya, bikin iklan juga supaya literasi yang seperti ini merata gitu loh. Ya, tingkat dari pemahaman masyarakat akan tinggi. Tapi kalau hanya OJK percaya akan Instagram, akan YouTube mereka yang jauh dari rata-rata, ya, itu nggak akan terjadi. Ya, yang ada itu ya literasi akan semakin rendah. Orang-orang sudah terlanjur terjebak. Sekarang berapa banyak yang menggiurkan iklannya? Cuma nomor dipakai 3 tahun itu dia sudah bisa ada limit 5 juta. Bahkan nggak tanggung-tanggung ada limit yang mencapai 80 juta. Ini sangat menggiurkan di tengah situasi yang seperti ini. Pernah nggak ini diberikan oleh OJK alurnya ini bagaimana? Mekanismenya bagaimana? Nggak pernah dijelaskan. Yang ada itu hanya sebatas ajakan tanpa orang tahu resikonya. Yang ketiga ada di sini suku bunga dan denda sangat tinggi, bisa mencapai 1% sampai dengan 4% per hari. OJK nggak usah menutup mata soal ini gitu loh, ya. Itu aturan sudah dikelabui. Yang OJK menyampaikan pinjol boleh menggunakan 0,4% per hari, ya, sampai 0,8% per hari. Tapi di situ lebih besar daripada 1%, 0,8 ditambah denda dengan 0,8, jadinya satu hari masyarakat dibebankan dengan bayar 1,6% per hari. Ya, jadi jangan tekankan kepada pinjol ilegal saja. Itu peraturannya sudah disampaikan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan berdasarkan POJK yang terbaru saat ini. Ya, bunganya 0,8 per hari, dendanya juga boleh 0,8 per hari. 0,8 ditambah 0,8 menjadi 1,6%. Ya, kalau pinjol ilegal hanya menerapkan 1%, ya sampai 4%, ya jelas karena kapasitasnya mereka adalah ilegal. Yang legal 1,6%. Ya, telatin kalau nggak percaya. Jadi nggak usah menutup mata dalam hal ini gitu loh ya. Oke, habis itu di sini lagi, ini yang lebih parah lagi. Jangka waktu pelunasan sangat singkat, tidak sesuai kesepakatan. Ayo, seperti yang saya bahas tadi, ya, iklan pinjol legal bertaburan di mana-mana, dengan iming-imingan tenor sampai 1 tahun, ya, dan pencicilan sampai 24 kali. Ternyata 24 kali maksud mereka ini adalah 24 kali pembayaran, 2 kali bayar dalam sebulan. Ya, akhirnya apa? Tenornya cuman 1 tahun. Ya, apakah ini sesuai dengan kesepakatan yang disampaikan ini? Makanya saya bilangin, 7 ciri-ciri yang diterbitkan oleh OJK di bulan Juni ini, 2021 ini, lebih cocok dan lebih tepat untuk pinjol legal saat ini, lebih terbuka lagi gitu loh. Ya, kalau dulu saya sampaikan bahwa ciri-ciri ini telah dilakukan oleh pinjol legal. Ya, saat ini terbuka terang-terangan. OJK coba cek, ya, nomor kamu dipakai sudah berapa lama? Ada nih limit 5 juta dengan tenor 12 kali pembayaran. 12 kali pembayaran, bukan 12 bulan. Ya, 12 kali pembayaran itu harus diselesaikan dalam jangka 6 bulan. Ya, telat, tahu kan berapa dendanya? Bunganya saja sudah 0,8, belum dendanya. Ya, nggak mampu bayar juga, tahu risikonya? Data pengancaman. Nggak mampu juga dihadirkan dan kita diadu domba oleh dengan debt collector. Nggak mampu juga disomasi. Ya, walaupun itu semuanya bullshit semuanya. Tapi masyarakat yang tidak mengerti apa-apa akan ketakutan dalam hal ini. Akhirnya apa yang terjadi? Berdampak buruk terhadap kehidupan mereka. Nekat melakukan aksi-aksi, mengakhiri hidup, lari dari rumah. Ada yang lari dari rumah sampai detik ini tidak balik-balik. Saking takutnya mereka. Ya, kalau OJK bilangin, jangka waktu pelunasan sangat singkat, tidak sesuai kesepakatan, semua terjadi dari pinjol legal. Boleh dicek iklan mereka kalau sesuai dengan fakta yang ada. Ya, ayo teman-teman semuanya, siapa yang pernah tergiur dengan iklan pinjol, kenyataannya setelah Anda pinjam tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Tenor dijanjikan, kalau misalnya Anda berasumsi
ini 12 kali pembayaran, Anda berpikir ini terjadi selama 1 tahun Anda akan mencicil. Nyatanya tidak, Anda harus mencicil per 2 minggu sekali. Dari pinjol mana, isi di kolom komentar. Ya, ini 7 ciri-ciri terjadi pada pinjol legal. Ya, nomor 5 itu pinjol ilegal selalu meminta akses semua data di ponsel seperti kontak, foto, video untuk akan digunakan untuk meneror peminjam saat gagal bayar. Terus dengan pinjol legal apa bedanya gitu loh. Apakah OJK terlalu yakin bahwa pinjol legal memang mentaati aturan OJK, hanya boleh mengakses camilan, kamera, mikrofon, lokasi? Beberapa pinjol legal memang menerapkan aturan itu, tapi kebanyakan pinjol legal tidak menerapkan aturan ini. Orang mau komplain kemana? Jadi OJK jangan tutup muka dalam hal ini. Makanya saya bilangin, kalau sudah diberikan penghargaan penyidik terbaik oleh Bareskrim, coba dipraktekin dan coba cari tahu, bongkar kasus di balik pinjol ini benar atau tidak. Kenapa masyarakat pada mengadu semuanya? Kenapa masyarakat pada komplain semuanya? Kenapa masyarakat pada tidak mau melakukan pembayaran? Ada apa? Jangan hanya dibilangin karena karakter orang Indonesia memang malas bayar hutang. Jangan seperti itu. Ada yang jujur tapi diperas habis-habisan. Ya, ada yang benar-benaran mampu sampai jual ini jual itu, hutang nggak selesai, nggak ada jaminan selesai sama sekali. Ini butuh dilakukan penyelidikan ulang. Ya, makanya saya ambil yang 2021 supaya menjadi bahan perbandingan bagi OJK untuk detik ini. Ya, kalau nomor 6, pinjol ilegal melakukan penagihan tidak beretika berupa teroran, intimidasi, dan pelecehan. Oke. Pinjol legal pernah atau tidak melakukan penagihan tidak beretika? Anda tulis di kolom komentar seperti apa mereka melakukan penagihan dan dari pinjol mana. Habis itu lagi, mereka berupa teroran. Anda tulis juga dari pinjol mana yang meneror Anda. Ya. Yang kedua, intimidasi dan pelecehan. Tulis di kolom komentar dari pinjol mana yang melakukan intimidasi dan pelecehan. Apakah ini benar hanya dilakukan oleh pinjol ilegal saja atau justru sebaliknya? Ya. Kalau saya yang menerima laporan, ini selalu terjadi dari pinjol legal. Ya, kalau memang aturan ini kita taati dan ciri-ciri ini benar-benar kita pakai, semua pinjol yang dilegalkan oleh OJK itu adalah ilegal. Ya, ini selalu dipakai loh oleh debt collector mereka. OJK kapan tahunya OJK tidak melakukan penyelidikan ke lapangan? Ya. Habis itu nomor 7, pinjol ilegal tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Oke. Ya, kalau soal ini oke saja karena keberadaan mereka memang kita tidak tahu di mana gitu loh. Ya, tapi saya pernah juga OJK memposting di Instagram bahwa penanganan pinjol ilegal tidak akan tertangani oleh OJK karena itu ranahnya harus dilaporkan ke Satgas Waspada Investasi atau ke pihak kepolisian. Jadi OJK tidak akan menerima pengaduan dari pinjol ilegal. Ya. Jadi bagaimana dengan masyarakat yang melaporkan pinjol legal tapi juga tidak diterima oleh OJK? Apakah ini juga bisa kita vonis sebagai pinjol ilegal? Ya, teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Dan bagaimana menurut pendapat Anda tentang statement yang dikeluarkan oleh OJK tentang ciri-ciri 7 ciri-ciri pinjol ilegal yang ada di tahun 2021 dengan versi tahun 2023 saat ini. Anda boleh bantu biar bisa membuka kembali mata OJK untuk melihat berapa banyak masyarakat Indonesia yang telah terbebani gara-gara izin pinjol yang asal-asalan mereka keluarkan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu dan sepakat kita menaikkan ini semuanya supaya ini bisa didengar oleh petinggi-petinggi di negara kita dan Anda pun juga terbebas dari yang namanya hutang piutang, rentenir online yang dilindungi dan diberikan wewenang oleh OJK. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.